Halo semua, balik lagi di channel Talk Sense, dan seperti yang ada di judul dan description box, video ini akan membahas mengenai seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2021. Teman-teman mungkin sudah pada tahu semua ya bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2019 baru saja selesai dilaksanakan, sehingga mungkin banyak nih di antara teman-teman semua yang mulai mempertanyakan kapan sih seleksi CPNS selanjutnya akan dibuka kembali, atau mungkin pertanyaannya bisa begini: apakah seleksi CPNS akan dibuka pada tahun 2021 atau tidak? Kalau iya, kapan akan dibukanya? Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang kita kenal dengan Kemenpan RB, mengatakan bahwa saat ini masih belum ada kepastian kapan penerimaan CPNS 2021 akan dilaksanakan. Diungkapnya bahwa sekarang fokus pemerintah adalah menyelesaikan rangkaian penerimaan CPNS untuk formasi tahun 2019. Meskipun begitu, Kepala Biro menegaskan bahwa dalam penerimaan CPNS 2021 jumlahnya akan lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Artinya, jika pada tahun 2019 jumlah formasi yang dibuka adalah sebesar 254.173, maka dengan asumsi tersebut, tahun 2021 bisa saja menjadi 300.000 atau bahkan bisa lebih lagi dari 300.000 ya. Sehingga teman-teman yang berniat untuk mendaftar CPNS pada tahun 2021 bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Kabar mengenai dibukanya pendaftaran CPNS pada tahun 2021 menjadi perhatian masyarakat Indonesia, sebab seperti yang kita ketahui, pendaftaran CPNS pada tahun 2020 terpaksa tidak dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Baru-baru ini dikabarkan bahwa pendaftaran seleksi CPNS tahun 2021 akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Namun untuk tanggal pendaftarannya sendiri belum diumumkan secara resmi. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Nasional atau yang kita kenal dengan BKN, Aris Widianto mengatakan bahwa pengadaan formasi calon pegawai negeri sipil masih dalam tahap pembahasan. Artinya, kebijakan ada atau tidaknya formasi ASN pada tahun 2021 itu masih dalam proses pembahasan. Namun, untuk penentuan kebutuhan CPNS di masing-masing instansi masih menjadi ranah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nantinya pembukaan CPNS pada tahun 2021 akan lebih besar dibandingkan pada tahun 2019, dan adapun jabatan yang menjadi prioritas adalah tenaga pengajar, kesehatan, serta tenaga ahli untuk pembangunan. Penetapan formasi pada tahun 2021 akan memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah menghitung jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun lalu, tahun ini, hingga tahun depan. Lantas, berapa sih jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun depan dan tahun ini? Berdasarkan data yang diterima, ada sekitar 487.960 pegawai yang akan pensiun dan sudah pensiun. Angka ini terdiri dari 180.905 pegawai yang pensiun pada tahun 2019, 144.571 pegawai yang pensiun pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 162.484 pegawai yang akan pensiun. Artinya, jika jumlah pegawai yang pensiun menjadi patokan untuk formasi pada tahun 2021, maka
formasi CPNS pada tahun 2021 bisa saja mencapai 400.000 lebih. Namun tentunya kita tetap menunggu informasi resmi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui website resminya. Nah, teman-teman, sebelum informasi mengenai CPNS tahun 2021 secara resmi dipublikasikan, sebaiknya teman-teman para calon pendaftar mulai mempersiapkan diri dari sekarang seperti memperhatikan persyaratan umum dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran, sehingga teman-teman tidak terburu-buru saat waktu pendaftaran telah dibuka. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua diantaranya adalah kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah, transkrip nilai, pas foto, serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh instansi yang teman-teman akan tuju, seperti Akta 4 untuk tenaga pendidik dan STR bagi tenaga kesehatan yang telah dipersyaratkan oleh instansinya. Seluruh dokumen yang telah disiapkan ini teman-teman scan dan kemudian filenya teman-teman kumpulkan ke dalam satu folder. Nantinya file-file ini akan digunakan dan diupload pada saat proses pendaftaran CPNS telah dibuka. Setelah semua dokumen persyaratan disiapkan dan di-scan, ada juga nih hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan proses pendaftaran CPNS pada tahun 2021. Di antaranya, teman-teman perlu memperhatikan nomor identitas yang ada pada KTP dan KK teman-teman. Jangan sampai data teman-teman tidak ditemukan oleh sistem. Jadi, sebelum teman-teman melakukan proses pendaftaran, ada baiknya teman-teman mengecek nomor ID KTP dan ID KK di Dukcapil terdekat atau bisa juga dengan mengunjungi website Dukcapil Kemendagri.go.id. Selain itu, teman-teman juga harus memastikan bahwa nomor NIK dan KK yang tertera di KTP dan kartu keluarga teman-teman sudah sesuai. Sebab jika berbeda, hal tersebut bisa mengakibatkan pelamar gugur dari seleksi administrasi. Teman-teman juga harus mengecek apakah nama di KTP sesuai dengan nama yang ada di dokumen lain seperti akta, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lainnya. Karena jika berbeda atau salah cetak, hal ini dapat menyebabkan teman-teman juga gugur dalam seleksi administrasi. Sehingga ada baiknya teman-teman mengecek dan apabila terdapat perbedaan, silahkan urus dari sekarang. Yang terakhir, saat teman-teman melakukan proses pendaftaran, agar terlebih dahulu membaca baik-baik petunjuk pendaftaran dan petunjuk pengisian data pada formulir pendaftaran. Jangan sampai terjadi kesalahan data pendaftaran karena kesalahan data tersebut bisa menyebabkan teman-teman gugur dalam seleksi administrasi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, dan sampai jumpa pada video pembahasan CPNS selanjutnya.